Halo, coba ada Jakarta Klaten ya. Semoga PO lain. Apa kita bikin aja daripada nggak ada. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Kali ini kita lagi ada di Gias 2024. Kalau mobil, kalian udah tahu pasti ada apa aja. Tapi kalau bus, di sini Hall 1 ada dua karoseri yang sangat terkenal. Yang pertama ada Adi Putro di sebelah sini, dan ada Laksana di sebelah sana, termasuk ada bus barunya Mas Wahid. Nah, nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya kita mau ke bootnya CAF dulu. Nah, biar seger, mendingan kita ke bootnya CAF dulu, karena di sini ada promo menarik selama Gias, terutama di sini ada diskon up to 30% CAF Rush Hour. Nah, nanti langsung ke sini aja, ada paket bundling mulai dari deodoran, personal care set, complete set, fragrance set, sampai skin resin set baru. Jadi di sini ada berbagai macam produk yang bisa kita cobain. Ada testernya mulai dari parfum, terus juga deodoran, sunscreen stick, ya kan? Dan ada face wash, sama ada body washnya juga, termasuk dengan sunscreen ini. Nih, kita mau langsung cobain. Ini yang biasa gue pakai, Udu Toilet yang Humbling Forest. Ini wanginya pas banget sih, salah satu favorit gue. Dan yang ini paling penting, karena buat beraktivitas seharian di outdoor ya, ini penting banget bawa sunscreen stick seperti ini. Dia SPF 50 dan dia bisa menjaga kulit itu nggak cuma dari matahari, tapi juga kelembapannya, sama dia anti komedogenik dan acnegenik. Nggak bikin komedoan dan nggak bikin jerawatan. Langsung aja kita beli aja kali ya. Terima kasih ya Mas. Yuk. Oke, kita baru selesai aja belanja dan sekarang kita langsung lanjut videonya lagi. Tapi ada info menarik nih, karena buat teman-teman yang pengen sholat, CAF itu menyediakan mobile masjid bersama Masjid Nusantara yang bisa kalian datengin, ada di dekat food court di Hall 3. Jadi langsung ke sana aja, bisa numpang sholat di sana. Nah, kita mulai dari Adi Putro dulu ya. Di Adi Putro itu seperti biasa ada Jet Bus 5 ya. Mewah-mewah, bagus-bagus ya. Dan ini katanya udah sold out semua ya. Kalau sold out, ya ini kayaknya belum nih. Kalau sold out tulisannya tuh sold out di bagian atasnya. Nah, kalau Jet Bus 5 kan udah biasa. Nah, ini ada Jet Bus 5 versi yang bus medium. Dibilangnya ini katanya Jet Bus 5 Big Benz. Kita lihat seperti apa yuk. Nah, kalau dari lampunya, ini persis kayak JB5 yang di sebelah sana yang udah banyak pada jalan. Cuma bagian atasnya berbeda ya. Bagian sininya sama grillnya itu membuat dia berbeda dengan Jet Bus 5 yang biasa. Nah, terus kita bisa masuk ke dalam. Ini bisa dari sini ya? Nggak bisa ya? Oh, ini nggak bisa masuk? Darurat aja ya? Halo? Ya, kita coba masuk ke dalam. Wah, dia mesin depan ya. Biasanya di sini ada sedikit gundukannya karena memang di sini ada mesinnya, tapi bukan FWD, tetap dia RWD ke belakang. Dan di sini ada TV-nya besar sekali ya, bisa kebuka seperti itu. Dan di depan sebelah kanan ada pintu dan di sebelah kiri juga masih ada pintu. Jadi sebenarnya bisa masuk lewat depan juga. Nah, ini tampilan depannya seperti ini, tapi nggak boleh disentuh ya. Nah, ini juga busnya itu manual dan dia punya layar head unit yang gede banget, miring ke bagian sini ya. Tapi yang namanya bus semuanya bisa di custom, warna joknya dan kawan-kawan, liner atasnya itu semua bisa di custom. Kalau mau dibikin warna pink, biru, merah muda juga bisa ya. Terus di bangku tengahnya seperti ini. Emang dia nggak terlalu lebar ya, karena emang ini juga busnya bus medium, nggak ada leg rest-nya. Dan di sini ada jadi buat sandaran tangan seperti ini jadinya. Jadi kalau misalkan mau sandaran tangan ditutup lagi, tarik, diputar ke bawah. Cakep ya. Dan ini bahannya solid, bagus. Diangkat dikit, turunin, terus dipencet ini buat sandaran ke belakang. It's sempit nggak di belakang? Coba mentok nggak? Nggak mentok ya. Sama ini yang gue suka nih, dia punya seat belt. Jadi ini seat belt 2 titik ya, dan ini bisa di kayak pesawat, bisa ditarik dari sini. Nah, semoga yang naik bus ini beneran dipakai seat beltnya ya. Yuk, sekarang kita ke bagian belakang. Sampai belakang sini dia nggak ada kandang macannya, dan di belakang sini ini bisa buat 4 orang ya. Dan ya ini lebih proper nih karena lebih lebar. Yuk, sekarang kita keluar dan kita juga punya masih headroom yang sangat lega ya.
Jadi kalau 177 kayaknya nggak mentok juga nih segini. Terus ada Jet Bass 5 Jumbo. Kalau Jet Bass 5 Jumbo, bawahnya sama bagian lampu utamanya, tapi bagian DRL-nya itu berbeda. Dia cuma satu garis saja, nggak numpuk atas bawah kayak gitu tuh. Nah, grillnya juga dibuat berbeda. Dan ini namanya Jet Bass 5 Jumbo. Tapi orang-orang bilangnya di sini, ini apa nih? Katanya Elf. Padahal dia pakai Mitsubishi, bukan Isuzu. Tetap nama Elf itu udah berlegenda ya. Ini ada spionnya, sama bentuknya, sama yang Big Benz tadi. Sama ada ini juga, tapi nggak bisa dibuka. Dan masuk ke dalam. Kurang lebih ini nuansanya sama, cuman dia lebih pendek ya. Jadi walaupun gua nggak mentok di sini, cuma hampir-hampir aja. Kalau ke tengah sini sih mentok. Nah, ini lebih gede dan dia punya jump seat ya. Jadi kalau misalkan nambah orang lagi, ini bisa dibuka. Dan kalau misalkan terasa susah keluar masuk, tinggal dikedepanin aja. Nah, ini tinggal ditarik aja seperti ini. Ya, bisa kita gulingin. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya. Ini kursinya kayaknya masih sama kayak Big Benz tadi ya. Jadi kalau kita duduk di sini, ya, ini bisa kita buka lagi. Nah, ada sandaran tangannya. Cuma konfigurasinya, kalau tadi itu 2 kanan 2 kiri, yang ini 2 kanan 1 sebelah kiri. Ini sih gue suka nih ya, bagus. Ada AC-nya kiri kanan, sama ada lampu di sini dan ada USB buat ngecas. Nah, terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5 baris. Jadi cukup besar. Dan di belakang sini ada subwoofer sama amplinya dong ternyata. Dan yang gue suka juga dari bus ini, dia kan kacanya besar-besar ya. Gede, enak, lihatnya kayak panorama gitu. Tapi di bagian sini ini bisa dibuka, bisa kita geser. Nah, kurang lebih kayak gitu. Let's go. Dan tidak lupa juga ada seat belt. Nah, ini seat beltnya mirip kayak seat belt pesawat, persis sama seat belt pesawat. Kemudian kita bisa lihat bagian depannya dari sini. Ini dashboardnya sepertinya custom ya, termasuk kayak turunnya gede, tapi itu kelihatan banget tuh speedometernya Mitsubishi Canter punya ya. Nah, di depan juga bisa 3 penumpang. Nah, terus di sini ada Jet Bass 5 Dream Coach SG yang sleeper class, dan ini udah dibeli sama Pandawa 87 ya. Nah, tapi yang spesial ada di belakang. Nah, yang ini udah dibeli sama Efisiensi. Yang ini spesial. Kenapa? Karena ini adalah Mercedes-Benz O500 RSD 2445 AMT DD double decker. Apa yang membuat ini spesial? Karena ini adalah sasis baru dan baru pertama di Asia Tenggara ya Mas ya. Hebatnya kalau dibanding yang lain, di sini ada item-item. Apakah ini? Ya. Jadi yang pertama ini adalah radar. Yang di sini ada kameranya. Jadi dia sudah lengkap dengan ADAS. Jadi kalau misalkan ADAS itu di mobil itu sekarang udah banyak, nah di bus untuk Mercedes-Benz ini pertama kalinya ada di sini. Kata orang Adi Putro ya, kalau salah jangan salahin gua gitu ya. Jadi ini yang membedakan dengan bus-bus lain yang ada di sini. Dan kita lihat dalamnya ya. Wih, bus baru. Ini dari depan sini bisa dibuka buat ke sleeper kelasnya. Cuma ada 2 ya, karena ini double decker. Dan ini tidak boleh masuk ya, tidak boleh sentuh. Tapi karena kita sudah diizinkan tadi ya, disclaimer. Jadi sebelah kanan itu untuk mengatur cruise control ya, sama bisa dimatiin, bisa di set dari sini. Ada tombol buat telepon juga sebelah kanan. Ini kayak kita main lagi itu ya, Euro Truck Simulator ya, kayak Eropa gitu dia setirnya. Sama di bagian sini ini ada menu kiri kanan atas bawah sama OK buat ngatur menu di tengah sini. Nah, katanya ADAS kayak lane keeping assist dan departure warning itu ngaturnya dari bagian sini. Dan ini M-nya tuh katanya menu ya. Ini ada plus minus di bagian sini juga buat audio. Nah, terus bus ini kan tadi tulisannya AMT ya, Automatic Manual Transmission. Jadi transmisi manual yang dibikin matic, makanya dia nggak ada tuas transmisi di sini. Nah, digantinya sama apa? Di sebelah kanan sini ada tuasnya. Jadi kalau misalkan kita mau maju, tinggal putar ke D sambil diinjak remnya. Udah deh, kita gas, dia langsung otomatis jalan. Ya kurang lebih kayak Scania ya, Opticruise. Nah, dan di sini ada tombol-tombol juga ya. Ini buat naikin, nurunin ketinggian bus, eco roll dan kawan-kawan. Termasuk juga dia bisa buat matiin ASR. ASR tuh kayak stability control tapi versi Mercedes-Benz. Lampunya ada di sini sama ada tombol-tombol lain ya. Ini yang bisa di custom.
Sama ini ada, oh ini sepertinya sensor parkir. Kalau udah ada fitur-fitur ADAS gitu tuh kayak nyetir bus jadi lebih santai dibandingkan dengan kita nyetir manual. Ya, pasti kalau nyetir bis kayak gini kan jaraknya jauh ya. Itu pasti capeknya luar biasa sih. Makanya supir bus itu orang-orang yang tangguh. Yuk, sekarang kita keluar. Nih, terima kasih buat Adi Putro udah diizinin buat masuk. Tadi sebenarnya mau dinyalain. Bukan dinyalain, itu di ACC kontak on. Tapi kuncinya katanya dipegang sama orang dari Mercedes-Benz ya, karena baru ya. Ini sebenarnya juga dikunci, tapi khusus kita diperbolehkan. Jadi gua thank you banget buat Adi Putro. Sekarang kita masuk ke dalam. Ini ada WC-nya di sini, ada dispenser, terus wah dikunci. Bener, ini gua setuju banget dikunci karena waktu itu Gias tahun lalu apa Gias berapa tahun lalu gitu ya. Kok buka WC? Ada yang pakai WC-nya beneran. Kan ini display ya? Kesel gue kadang-kadang tuh kok bisa sih orang begitu. Nah, ini bukan kelas sleeper, tapi ini mewah sekali sih. Kalau sama sleeper bagus mana? Aku lebih prefer ini. Daripada sleeper ya? Bisa 180 derajat. 180 derajat juga. Oh, sama sleeper lebih enak ini. Yes. Kalau tiket mahalan mana? Belum tahu. Ini Belum soalnya tahu baru ya? Pertama. Oh, ini baru pertama. Oh, oke. Ya, jadi ternyata katanya sama sleeper belum tentu mahalan sleeper ya. Tapi ini yang pertama ya. Mas, maaf. Jadi ini konfigurasi yang pertama ya di bus Adi Putro ya? Yes. Jadi ini cangkangnya yang bikin kami karena saya Adi Putro. Dia nggak miring gitu ya? Nggak. Oh, bisa 180 derajat. Jadi kalau mau tidur posisinya miring. Oh, coba dilihat. Jadi gimana nih, Mas? Nah, ini boleh belum tahu saya ya. pakai? Boleh, siap. Ini apa nih, Mas? Nah, ini untuk lampu. Oh, Sorry, kursi pijat. kursi pijat. Di Nah, sini ada kalau pijatnya. sebelahnya baru lampu. Bikin kaget ya. Ini buat ini ya. Yes. Saya boleh Silakan. naikin? Oke. Kita buka ya. Oke. Ini gimana caranya? Nyala nggak? Oh, mati. Mohon maaf. Oh, bisa. Bisa ya? Tapi Oh, pelan. iya, bisa, oke. Ini kita buka seperti ini. 180. Sampai 180 derajat. Rata. Ini nggak ada tegaknya sama sekali. Sama emang ini ternyata buat kakinya tuh masuk ke sini dalam. Jadi kalau kita tiduran, ini bisa dilepas nggak? Oh, bisa. Ya. Oke. Ini bisa dilepas ya. Jadi kalau kita mau tidur agak miring, bantalnya juga agak miring dikit. Wah, mendingan ini daripada sleeper class ya. Yoi. Enak ini. Klaten Jakarta ada nggak, Mas? Ini kayaknya nanti Purwodadi Cepu Jakarta. Wah, Cepu. Semoga ada PO lain yang ya. Ini udah dibeli sama, Mas? Garuda Mas. Garuda Mas. Nah. PO Garuda. Yes, dia PO asli Cirebon, Oke. tapi sukses di trayek Jakarta Purwodadi Blora Cepu. Oh, ini ada mejanya di sini, sama ada entertainmentnya ya. Oke, tapi entertainment bus gue jarang pakai sih. Iya. Biasanya udah pakai HP. Yang penting charger banyak. Iya, ini ada cup holder, di sini ada chargernya. Ini do not disturb maksudnya gimana nih? Nah, ini lampu di pinggir, sorry. Nah, Oh, nyala ya. Jadi kalau misalkan pramugarinya mau ngasih makanan, kita nyalain, dia nggak akan ngasih makanan ya. Oke, ini ada tempat buat apa? Oh, wireless charging. Ditaruh sini, sama ini buat naruh tas bisa ya di sini ya. Oke, cakep bener. Wah, ini cakep bener. Iya. Aduh. Nah, kalau coba ada Jakarta Klaten ya. semoga PO lain. Apa kita bikin aja daripada nggak ada. Nah, ini yang depan ini buat yang sleeper class. Nah, yang depan ini lebih enak lagi karena nggak perlu miring ya. Jadi, kaki kita itu bisa lurus masuk ke kolong depan. Nice. Biasanya kalau sleeper class itu kan masih agak tegak dan kakinya tuh agak kurang panjang sedikit ya. Tapi ini kita masukin paling mentok nih kaki nih. Mentokin. Wih, dalam banget. Nah, ini kita senderin. Lihat tuh. Masih panjang. Coba. Sini, Ger. Liatin. Tuh, sepanjang ini. Ini 2,5 meter apa ya? Jauh banget. Jadi kaki kita nggak akan mentok ini. Yao Ming aja masih ada space kayaknya nih. Yao Ming lagi. Tahun berapa ya? Enak banget. Wah. Ini sih luar biasa nih.
sebagai penikmat bus akap. Ini nih mantep nih. Nah sekarang kita naik ke lantai 2. Yang ini sih kursinya biasa ya. Maksudnya mewah, tapi udah banyak yang pakai. Nah di sini ada khusus cabin, kamar-kamar yang super mewah. Jadi kalau misalkan kita coba masuk sini. Nah kita punya ruang privacy. Set. Tapi kalau kita mau santai, ini kaki kita lihat deh. TV-nya gede banget ya. TV-nya segede gini, ini kayaknya buat speaker ya. Level control ya buat ini. Nah, ini kursinya bagus banget ini. Wah. Luar biasa. Jadi, sekarang itu naik bus itu udah mewahnya kayak kita naik pesawat bisnis kelas. Bahkan bisa lebih. Yuk, kita keluar. Nah, sekarang dari Adiputro kita ke Laksana. Ya. Ini di sini ada bus listrik dari Hyundai. Ya, katanya dan kalau kita masuk ini buat bis perkotaan ya. Tarabus transport floor covering buat bagian bawahnya. Dan ini ada safety matters karena memang si Laksana ini di tahun ini itu dia kampanyenya tentang safety, tentang keamanan. Yuk kita naik. Ini ada footstepnya di bagian bawah yang bisa keluar otomatis. Kita masuk. Iya Pak. Wah ini sepertinya bus tuh lihat Hyundai. Ada NFC-nya ya sama AC-nya. Itu tombolnya di situ bagus ya. Dan lihat speedometernya, layarnya besar di bagian situ. Nah, ini kalau kita lihat ke bagian sana, sepertinya ini bus pariwisata ya dari konfigurasi kursinya ya. Dan ini juga ada armrestnya di bagian sini. Oke, yuk. Terus dari bis listrik, ini ada yang baru SR3 Neo. Bedanya apa? Lampunya mirip-mirip, tapi ada angel eyes. Bagian sini bawahnya juga beda. Dan masuk ke dalam, katanya dashboardnya baru. Wah, ini audionya branded semua loh. Ini pakai Venom Diablo tuh. Dashboardnya itu bener-bener baru ya. Jadi dibikin kayak satu klaster di bagian atas sini sama tombol-tombolnya besar. Dibikin rapih. Jadi enak buat dilihatnya. Oke, sekarang kita naik ke atas. Katanya bagian sininya bagus sih. Ini katanya bagian sini baru. Sampai ke sini baru, bahkan di coba ini ada TV-nya di bagian sini ya. Iya, asik juga. Jadi daripada pasang TV gede-gede di tengah, kita kepalanya bakal miring. Kayaknya di sini lebih proper sih. Digedein sedikit aja, kayaknya lebih enak nih buat nonton. Asik ya. Kemudian kita ke belakang ya. Ini kursinya motifnya bisa custom seperti biasa. Ini warnanya hitam ya. Sama di sini ada TV lagi ya. Jadi kayaknya buat depan tuh yang buat eksklusifnya. Terus ini ada SR3 Neo di Switch Kombi, di mana ini pakai basisnya dari Volvo. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Ini ada 4 buah kursi dan di depan sini seperti biasa ada sleeper kelasnya. Jadi kalau kita mau yang paling mahal tiketnya ada di sini nih. Dia tuas transmisinya ada di sini dan dia juga pakai AMP juga sepertinya ya. Jadi transmisi manual yang dibikin matic. Oke, sekarang kita naik ke atas yuk. Oke, nah sleeper kelasnya ternyata bukan cuma di bawah aja, tapi di atas juga ada. Wah, sleeper kelasnya di sini tingkat di atas bawah ya. Keren. Jadi sleeper kelasnya bisa banyak, tapi juga ada yang kelas biasanya di depan. Sama ada yang, kenapa nih berdua begini nih? Ada satu kotak ini, tapi kursinya biasa. Apa nih buat yang rokok atau semacamnya ya? Rokok. Oh, untuk smoking roomnya ya. Maka di sini ada kipasnya buat ke atas ya. Oke. Yang ini ada kelas VIP yang reguler ya. Ini bisa dibuka ke bawah seperti ini. Jadi bisa dibuka dengan mudah. Terus di sini ada buat bukaan kakinya. Wah, pas. Sama di sini kita mundurin ke belakang. Hah, enak juga. Emang bus-bus zaman sekarang tuh, kenapa ya kereta nggak bisa bikin kursi begini ya? Padahal menurut gua nggak panjang-panjang amat loh. Ini lebih enak dibanding kursinya kereta. Kereta itu kan gerbongnya lebih lebar ya dibanding ini ya, sama lebih panjang. Harusnya dia bisa dibikin lebih nyaman harusnya. Nah, ini busnya Mas Wahid ya. Tapi kok nggak ada livery Pesonanya ya? Kayaknya nanti udah selesai pameran bakal di branding sama Pesona ya. Pesona atau Mas Wahid ya?
Yuk kita masuk ke dalam. Footstepnya rendah sekali ya, bagus ya kalau kita mau masuk gampang. Ini emang bus medium, jadi nggak begitu besar, tapi udah lebih dari cukup ya. Tergantung kalian butuh berapa seat. Ya ini kursinya seperti ini dan lagi-lagi ada armrestnya ya. Seperti ini. Kaca-kacanya sebelah kanan kiri besar. Ininya bagus ya desainnya ya. Gue suka. Lampu-lampunya juga bagus. Sama di sini ada TV yang besar juga di bagian atas sini. Kita ke belakang. Wah, ini ada TV-nya juga gede di bagian sini ya. Ini sepertinya bisa ditarik. Wih, ada ininya, ada hidroliknya, kaget. Kaget ada hidroliknya. Takut pecah. Mas Wahid masih baru banget nih busnya nih. Ini belum pernah jalan nih pasti. Dan di belakangnya dibikin sofa seperti ini. Ini kayaknya buat bos-bosnya ya. Ada dispensernya di bagian sini ya. Ada tempat buat rak-rak buat naruh sesuatu. Sama ini audionya luar biasa. Mas Wahid pakai Alpine. Nih lihat nih. Subwoofernya Alpine punya. Emang beda kalau busnya Sultan ya. Sultan Ungaran luar biasa emang. Ini tampilan belakangnya seperti ini dan basisnya dia pakai Hino 300 ya. Oh. Dia mesinnya depan ya, karena bus medium ya. Jadi belakangnya bisa ditaruh teh pucuk harum. Tuh. Teh pucuk harum adalah official tea partner Gias 2024. Tutup lagi. Oke, jadi mungkin itu aja vlog kita kali ini. Selamat buat Mas Wahid atas bis barunya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!